Dari sekian banyak aktivisme kemanusiaan yang dilakukan Glenn Fredly, Mas Angga, yang paling saya kenang waktu itu untuk saya pribadi paling membuat saya hormat begitu terhadap sosok Glenn Fredly adalah cara dia secara pribadi untuk turut mengampanyekan pembebasan tahanan politik dari Papua dan juga Maluku. Kalau Anda yang dekat sekali dengan sosok Glenn Fredly, kira-kira selain soal kampanye pembebasan tahanan politik itu, apa lagi legasi-legasi yang dari seorang Glenn Fredly yang begitu besar sumbangsihnya untuk kemanusiaan Indonesia? Glenn, buat saya one of a kind karena dia nggak memakai ketanarannya untuk mendapatkan pundi-pundi harta gitu ya. Dia memakai ketenarannya, dia memakai pengaruhnya, dia memakai networknya ke kekuasaan untuk kerja-kerja kemanusiaan, mulai dari kami dengan Green Music Foundation kami 2 tahun di Mentawai, dari hari kedua setelah tsunami sampai 2 tahun saat proyek rekonstruksinya selesai. Ada satu kejadian di mana anak-anak di Mentawai kena wabah campak dan nggak ada vaksin di sana. Glenn bekerja di Jakarta mencari cara sampai membuat kami bisa menyerahkan laporan ke Presiden SBY saat itu, dan karena laporan itu besoknya vaksinnya langsung keluar gitu. Dan bagaimana Glenn mengadvokasi Aru yang hampir saja diokupasi oleh pertambangan dan perkebunan sawit yang akan menghancurkan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dan Glenn waktu itu setahun bekerja dengan teman-teman Save Aru, berhasil mengadvokasi itu, dan akhirnya sampai hari ini itu tidak terjadi. Juga bagaimana Glenn mendukung secara langsung terhadap gerakan di Bali, tolak reklamasi. Dan yang saya ingat terakhir adalah yang dia accomplish luar biasa, bagaimana akhirnya tapol-tapol Maluku itu dibebaskan, dan itu adalah sebuah kerja kemanusiaan yang Glenn dengan berani men-setting posisi dengan kekuasaan bahwa saya mau tujuan ini tercapai. Glenn pergi ke Nusa Kambangan berkali-kali, dan ini nggak ada sorotan media, ini nggak ada banyak orang yang lihat, karena Glenn nggak pernah bekerja mencari kredit. Glenn nggak pernah bekerja untuk mencari wajahnya ada di majalah, wajahnya ada di sosial media. Enggak, Glenn kerja selalu di belakang. Teman-temannya yang selalu ada di depan. Dan buat saya Glenn punya accomplishment sebagai pejuang keadilan dan kemanusiaan itu mulai dari Mentawai sampai Papua, dari GKI Yasmin sampai urusan tahanan politik. Dan buat saya, selama Indonesia merdeka, saya nggak pernah lihat ada seorang musisi, seorang seniman bisa punya accomplishment terhadap kerja kemanusiaannya seperti yang Glenn lakukan. Mbak Nay, sosok Glenn Fredly itu kan dikenal sebagai Gus Durian. Tentunya ini karena memang punya nilai-nilai yang sama begitu terhadap universalitas kemanusiaan. Menurut Anda, Mbak Nay, apa sih yang bisa dipelajari oleh para pendengar Glenn, terutama yang masih muda-muda, yang selama ini kenal Glenn cuma sebagai penyanyi lagu-lagu cinta, soal universalitas kemanusiaan yang membuat dia jadi salah satu Gus Durian? Kalau ingat Glenn itu, saya ingat apa yang selalu dikatakan The Beatles, in the end the love you take is equal to the love you make. Jadi apa yang hari ini luapan cinta dari begitu banyak orang yang ditujukan untuk kakak Glenn itu nggak terjadi begitu saja. Itu karena kakak Glenn itu memberikan cinta yang luar biasa ke banyak orang gitu. Dan itu bukan hanya persoalan cinta lewat lagu-lagu cinta gitu, betul. Tapi cinta kepada manusia, kepada kemanusiaan, pada alam, lingkungan gitu ya. Itu yang terus digaungkan oleh kakak Glenn gitu, dan itu terbukti jalan gitu. Maksudnya kayak tadi dibilang sama Mas Angga gitu, bahwa mungkin seringkali orang selalu berpikir
sesuatu yang pop itu kemudian nggak bisa ketemu sama orang-orang yang kemudian bekerja di aktivisme misalnya, atau memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemanusiaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Bung Glenn kemudian menunjukkan bahwa itu sejalan kok. Oke. Bahwa kita tetap bisa melakukan banyak hal dan nggak perlu harus besar, nggak perlu harus misalnya mengerahkan pasukan atau demo atau apapun. Banyak hal yang dilakukan oleh kakak Glenn itu adalah hal-hal yang tampaknya sehari-hari tapi impact-nya sebenarnya besar. Baik. Saya ingat banget waktu kakak Glenn cerita ke saya dengan begitu passionately kenapa alasan mereka membangun M-Block itu karena mereka pengen komunitas-komunitas jalan lagi, punya tempat yang baik. Kemudian ada begitu banyak pertemuan-pertemuan yang nantinya akan bisa memunculkan Indonesia yang jauh lebih baik, masyarakat yang jauh lebih baik. Kesannya itu cuma tempat nongkrong, tapi sebenarnya ada banyak sekali cita-cita, ada banyak sekali impian untuk masyarakat yang dituangkan di situ. Baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Mbak Inaya Wahid, terima kasih sudah berbagi. Mas Angga Dwi Mas Sasongko, salam untuk teman-teman yang ada di Visinema. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami semua di Kompas TV juga merasakan kehilangan yang sama atas sosok Glenn Fredly yang bukan cuma penyanyi, tapi juga aktivis kemanusiaan. Terima kasih.